Halo, perkenalkan saya Helen Amalia Dengen dengan NIM 2209116009. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Technopreneurship. Perbedaan antara kewirausahaan dan technopreneurship. Kewirausahaan adalah suatu proses yang melibatkan individu atau kelompok untuk menciptakan nilai melalui penciptaan bisnis baru yang berkelanjutan. Sedangkan technopreneurship adalah entrepreneurship yang bergerak di bidang teknologi. Tak hanya kewirausahaan, ia juga harus memiliki pengetahuan teknologi. Modal bisnis yang tepat dan manfaat penerapannya. Modal bisnis yang tepat harus sesuai dengan produk atau layanan perusahaan, pasar sasaran, dan sumber daya yang tersedia. Manfaat menerapkan modal bisnis yang tepat yaitu yang pertama ada meningkatkan kejelasan dan fokus. Model bisnis yang jelas membantu tim untuk memahami tujuan perusahaan dan bagaimana mencapainya. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan, yaitu dengan model bisnis yang solid, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang strategi, operasi, dan investasi. Lalu, meningkatkan daya saing. Model bisnis yang unik dan berkelanjutan dapat memberi perusahaan keunggulan kompetitif di pasar. Lalu ada menarik investor dan pendanaan. Modal bisnis yang kuat dapat menarik investor dan pendanaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan perusahaan. Lalu yang terakhir ada meningkatkan nilai perusahaan. Modal bisnis yang sukses dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0. Peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0 sangat erat kaitannya dan saling melengkapi. Technopreneurship merujuk pada proses menggabungkan keahlian teknologi atau teknologi dengan semangat kewirausahaan atau entrepreneurship untuk menciptakan nilai tambah dalam bentuk produk, layanan, atau solusi baru yang inovatif. Revolusi Industri 4.0 sendiri adalah tentang transformasi mendalam dalam cara produksi dan layanan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti Internet of Things atau IoT, lalu kecerdasan buatan yaitu Artificial Intelligence, lalu Big Data, dan otomasi. Beberapa keterkaitan antara peranan technopreneurship dalam era digital dan revolusi industri 4.0 yaitu mendorong inovasi. Technopreneurship mendorong inovasi dengan menciptakan produk dan layanan baru yang memanfaatkan teknologi terkini. Contohnya seperti aplikasi seluler untuk membantu petani meningkatkan hasil panen, lalu platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan baru dan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi operasi bisnis. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi. Teknologi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek bisnis, seperti produksi, distribusi, dan pemasaran. Technopreneurship dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu yang ketiga ada menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan technopreneurship akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti teknologi informasi, komunikasi, dan ekonomi kreatif. Hal ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lalu yang keempat, meningkatkan daya saing. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan era digital dan revolusi industri 4.0 akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar. Technopreneurship ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan teknologi baru dan mengembangkan model bisnis yang inovatif. Lalu yang kelima, membuka peluang baru. Era digital dan revolusi industri 4.0 membuka peluang baru bagi para pengusaha untuk menjangkau pasar global dan menjual produk atau layanan mereka secara online. Technopreneurship ini dapat membantu para pengusaha untuk memanfaatkan peluang dan mencapai kesuksesan di pasar global. Strategi pengembangan produk yang sesuai dengan technopreneurship. Di era digital dan
revolusi industri 4.0, teknopreneurship telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam menciptakan solusi inovatif dan membuka peluang baru. Namun, di tengah landscape yang dinamis ini, mengembangkan produk yang tepat dan berkelanjutan bagi teknopreneur bukan hanya tentang mengikuti tren teknologi terbaru. Ini membutuhkan strategi yang matang dan terarah yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar, pemanfaat teknologi yang tepat, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip teknopreneurship berkelanjutan. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan teknopreneurship. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang ingin dipecahkan oleh produk. Teknopreneurship memahami kebutuhan pelanggan dan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penelitian pasar dan analisis kebutuhan pelanggan dapat membantu teknopreneurs untuk mengidentifikasi masalah yang tepat untuk dipecahkan. Lalu yang kedua ada kembangkan solusi. Setelah masalah diidentifikasi, teknopreneurs harus mengembangkan solusi yang memanfaatkan teknologi. Solusi ini harus inovatif, efektif, dan mudah digunakan. Prototipe dapat dibuat untuk menguji solusi dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Lalu yang ketiga ada validasi pasar. Sebelum meluncurkan produk, teknopreneurs harus memvalidasi pasar untuk memastikan bahwa ada permintaan untuk produk tersebut. Uji coba pasar dan kampanye crowdfunding dapat membantu teknopreneurs untuk memvalidasi pasar. Lalu yang keempat ada mengembangkan model bisnis. Yang pertama, teknopreneurs harus mengembangkan model bisnis yang menjelaskan bagaimana mereka akan menghasilkan uang dari produk tersebut. Yang kedua, bisnis harus berkelanjutan dan mampu menghasilkan keuntungan. Lalu melindungi kekayaan intelektual. Yang pertama, teknopreneurship harus melindungi kekayaan intelektual mereka seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Yang kedua, hal ini dapat membantu mereka untuk mencegah orang lain meniru produk mereka. Lalu membangun tim yang kuat. Teknopreneurship harus membangun tim yang kuat dengan keterampilan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk. Tim harus terdiri dari ahli di bidang teknologi, pemasaran, penjualan, dan manajemen. Lalu mendapatkan pendanaan. Teknopreneurs mungkin harus mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan dan meluncurkan produk. Ada berbagai sumber pendanaan yang tersedia seperti investor malaikat, modal venture, dan pinjaman usaha kecil. Lalu yang terakhir ada terus belajar dan beradaptasi. Pasar dan teknologi terus berkembang, sehingga teknopreneurs harus terus belajar dan beradaptasi. Mereka harus terbuka terhadap umpan balik dan bersedia untuk mengubah strategi mereka jika diperlukan. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.